Shalom adik-adik KKR, apa kabar? Wah, kakak kurang dengar nih semangatnya, kakak sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik KKR, apa kabar? Yes, semangatnya masih mantap semua. Hari ini kita melaksanakan kebaktian kita seperti biasa, yaitu kebaktian sekolah minggu anak kecil ya, anak tanggung dan juga anak balita. Nah, seperti biasa, sebelum memulai kebaktian kita, ada yang harus kita persiapkan. Tahu nggak adik-adik apa saja? Yang pertama, apa itu adik-adik? Pertama, kita siapkan Alkitab. Sudah siap belum Alkitab di sebelah kiri kanannya? Kalau sudah, sekarang coba kita cek atau persiapkan uang persembahan kita. Kalau sudah dipersiapkan, boleh ditaruh di saku kiri atau kanan. Sudah siap? Aman semua? Oke, kalau gitu kita semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa hari ini kita bisa kebaktian online di hari ini. Kita menyatakan Tuhan Yesus baik. Kita bernyanyi tiada berkesudahan sambil bertepuk tangan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. sambil bertepuk tangan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, kita sudah bernyanyi di lagu pertama kita menyatakan Tuhan Yesus baik bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Sebelum kita bernyanyi lagi, kita melompat memuji nama Tuhan, kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita tunduk kepala kita. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur ya Bapa, di hari ini anak-anak Tuhan telah berkumpul di media sosial, media online ini ya Bapa, untuk melaksanakan kebaktian sekolah minggu kami di tanggal 3 Mei ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa ya Bapa untuk kebaktian online kami dari awal hingga akhir. Tuhan yang memberkati kebaktian kami, Tuhan juga yang memberkati kami satu persatu, agar kami siap bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan juga yang memberkati keluarga kami yang saat ini telah berkumpul dengan kami. Tuhan juga yang memberikan kesehatan kepada keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat gak adik-adik bernyanyi? Oke, kalau masih semangat, coba kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa Yesus itu adalah kekasih jiwa kita. Kita bernyanyi, Yesus kekasih jiwaku.
tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkatkan lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkatkan lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Kita bernyanyi sayang-sayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Kita angkat tangan kita. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. 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 Kita sudah bernyanyi bersemangat memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman. Waktunya kita duduk kembali. Kita lipat tangan kita tunduk mata, kita tunduk kepala kita tutup mata kita. Kita mau siapkan hati kita mau menyatakan bahwa kita saat ini masih ada atau hadir di tempat ini, hadir untuk melaksanakan ibadah online karena kebaikan Tuhan Yesus. Kita bernyanyi, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi kita bernyanyi, Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Kita tunduk kepala kita. Kita bernyanyi, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagimu. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur ya Bapa, dan tiada pernah kami mengucap syukur berhenti kepada Engkau ya Bapa, karena nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami, hingga kami masih tetap dapat hidup sampai saat ini, sehat, hingga kami juga bisa melaksanakan kebaktian online kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penasehat KKR kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati penasehat KKR kami, hingga apa yang beliau sampaikan, kiranya kami siap mendengarkan dan dapat kami tanam di hati kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang jagai kami satu persatu. Engkau juga yang memberikan kami kesehatan, agar kami juga dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini di dalam lingkupan tangan Tuhan. Haleluya, amin. Halo anak kakak yang baik budi, apa kabarnya hari ini? Masih ingat ini tanggal berapa? Jangan-jangan karena kelamaan di rumah, anak-anak kakak jadi lupa tanggal berapa hari ini. Ayo, tanggal berapa? Iya betul, hari ini adalah tanggal 3 Mei tahun 2020. Pagi ini kakak mau menyapa kabar anak-anak kakak semua di rumah. Apa kabar anak-anak balita? Sehat luar biasa, puji Tuhan. Apa kabar anak-anak kecil dan anak-anak tanggung? Iya, sehat luar biasa. Hari ini kakak mau memberikan firman Tuhan dengan tema Aku Diajari. Apa? Iya, aku diajari. Dari bahan bacaan kita hari ini diambil dari Amsal 22 ayat 6. Mari yang sudah punya Alkitab, silakan buka Alkitabnya. Sudah dapat? Sudah bisa kita baca sama-sama? Iya. Kakak baca hari ini di sini, adik-adik baca di rumah. Kita mulai ya. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan Tuhan. Kakak punya sebuah cerita. Kakak punya teman namanya Rani. Rani ini umurnya 7 tahun.
Dia juga anak sekolah minggu di gereja kita, Runggun GBKP kilometer 8. Cantik kan Raninya? Nah, Rani ini walaupun dia masih kecil, masih berumur 7 tahun, tapi dia sudah diajari mamanya, diajari bapaknya untuk menjadi pintar. Pagi-pagi dia bangun, dia sudah bisa berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Nah, setelah dia berdoa, dia bersihkan tempat tidurnya. Dia sudah bisa mandi sendiri, pakaian sendiri, makan sendiri, dan bersekolah sendiri. Nah, Rani pintar itu karena diajari mama dan bapaknya. Dia tidak manja. Dia selalu mendengarkan didikan dan ajaran oleh mama dan bapaknya. Nah, kakak juga percaya kalau anak-anak kakak yang di rumah, anak sekolah minggu kilometer 8, sudah pintar-pintar semua. Karena diajari mamanya, bapaknya di rumah untuk tetap bangun pagi, walaupun tidak sekolah. Berdoa, bersihkan tempat tidurnya, dan membantu mamanya di rumah. Siapa yang sudah pandai membersihkan tempat tidurnya sendiri? Siapa yang sudah bisa nyuci piring sendiri? Siapa yang sudah bisa menyapu rumah sendiri? Itu semua diajari oleh siapa? Iya, betul, diajari oleh mama dan bapaknya. Nah, ini mamanya Rani. Dia dengan penuh cinta, ada tangannya bentuk love, nih. Nah, dia dengan penuh cinta mengajari anaknya Rani untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang mandiri. Jadi, walaupun anak-anak kakak tidak sekolah karena virus corona, tetaplah belajar di rumah. Walaupun tidak gereja di hari Minggu, tidak ber-PA di hari Sabtu dan Jumat, tetaplah ber-PA di rumah memuliakan nama Tuhan. Bergereja di rumah hari Minggu memuliakan nama Tuhan. Nah, ini adalah gambar waktu Rani masih kecil sekali, masih balita, masih TK. Nah, jadi untuk menjadi pintar, untuk menjadi orang yang berhasil, harus dari kecil menerima didikan dan pengajaran. Sama seperti bacaan kita Amsal 22, itu mengisahkan tentang pengalaman Raja Salomo. Dia sudah mendapatkan didikan dan pengajaran orang tuanya sejak dia masih kecil. Nah, semakin dia besar, semakin dia menjadi raja yang masyhur, dia sudah bisa memberikan kehidupannya sebagai raja untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kakak mau nanya sama adik-adik di rumah. Siapa yang suka belajar? Angkat tangannya. Ada yang malas belajar? Nah, siapa yang pertama sekali mengajari anak-anak kakak tahu memasang kaos kakinya, tahu menyisir rambutnya, tahu memasang bajunya? Siapa? Iya, mama, bapak. Jadi didikan dan pengajaran yang pertama sekali kita dapat itu dari orang tua kita. Makanya anak-anak kakak jangan sekali-sekali membuat mamanya menangis ya. Jadi anak yang berbakti pada orang tua. Kemudian apa yang dapat kita pelajari di rumah? Apalagi dengan situasi virus corona saat ini, anak-anak kakak tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bergereja. Apakah diam saja di rumah, makan tidur saja? Atau bergame online saja?
atau nonton TV saja? Tidak. Tetaplah belajar. Tetaplah memuliakan nama Tuhan. Sekolahnya yang jauh dipindahkan ke rumah, belajar seperti biasanya supaya tetap menjadi anak pintar. Membantu ibunya di rumah, membantu ayahnya di rumah. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hati kita. Nah, waktu kita belum terkena virus corona, anak-anak kakak semua pada sekolah, apa yang dapat kita pelajari di sekolah? Iya, betul. Kita belajar berhitung di sekolah, belajar membaca di sekolah, belajar berteman di sekolah. Yang kita tidak tahu, kita bisa tanya sama gurunya tentang pelajaran apa yang tidak kita tahu, supaya kita menjadi pintar. Nah, siapa yang di sini yang sekolah tapi tidak punya cita-cita? Ayo, ada yang sekolah tapi tidak punya cita-cita? Karena semua kita yang sekolah pasti punya cita-cita. Siapa yang mau jadi dokter? Angkat tangannya. Siapa yang mau jadi guru? Jadi pendeta? Nah, semua itu bisa kita dapat kalau kita mau belajar. Kalau kita mau diajari. Kalau kita mau bertanya apa yang tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu dipelajari menjadi lebih pintar. Nah, sekarang juga kakak mau tanya, apa yang kita pelajari di gereja? Nah, apa? Lagu-lagu sekolah minggu yang baru? Iya, lagu-lagu sekolah minggu yang baru. Firman Tuhan, itu yang kita pelajari. Itu yang anak-anak kakak dapat semua dari guru-guru sekolah minggunya. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Dan kalau sudah kita berhikmat, kita hidup takut akan Tuhan, kita menghormati orang yang lebih tua dari kita dan mengasihi orang, kita mengenal Tuhan Yesus dari Alkitab yang diajari oleh guru-guru sekolah minggunya. Jadi banyak hal dalam hidup ini yang perlu kita pelajari. Apa manfaatnya? Apa gunanya kita diajari? Berguna enggak? Bermanfaat enggak kita diajari? Nah, pertama, kalau kita mau bertanya, mau belajar, mau diajari, pasti banyak yang kita tidak ketahui menjadi tahu. Makanya jangan malu bertanya supaya menjadi tahu. Kedua, pasti menjadi lebih pintar. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan, minta sama Tuhan. Yang ketiga adalah membentuk kita supaya menjadi anak yang berbaik budi pekerti, sopan santun, menghormati orang tua. Dia membentuk sifat dan kepribadian kita menjadi lebih baik. Sama seperti Raja Salomo yang dia menerima didikan dari kecil oleh ibu bapaknya, dia diberkati Tuhan menjadi raja yang termasyur, raja yang takut akan Tuhan, raja yang diberkati. Nah, itulah salah satu keuntungan anak-anak Tuhan yang mau diajari. Jadi, kalau selama ini ada anak-anak kakak yang suka melawan kalau diajari, mulai pagi ini jangan lagi melawan ya nak. Nah, ayat hafalan kita Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak,
taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, Tuhan Yesus saja mengajari kita untuk mentaati orang tua, karena itu adalah hukumnya. Maka dari sekarang belajarlah untuk menghormati orang tuamu, belajar menjadi anak yang baik budi, dekat dengan Tuhan. Kita berdoa semuanya supaya virus coronanya cepat-cepat hilang dari Indonesia. Biar nanti di bulan 12 kita semua bisa bernatal. Siapa yang tidak rindu berjumpa dengan teman-temannya di gereja? Kakak guru aja rindu sekali berjumpa dengan teman-teman gereja. Makanya mari kita berdoa supaya Indonesia ini lepas dari corona hingga kita bisa bernatal di Desember 2020, bisa bersekolah kembali. Ya, sampai di sini dulu firman Tuhan dari kakak. Kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah bisa mendengarkan firman Tuhan. Ajari anak-anak kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu GBKP Runggun kilometer 8. Walaupun tidak bisa ber-PA di rumah-rumah, tidak bisa bergereja di dalam gereja, tidak bisa bersekolah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan memberkati semua anak-anak kami di rumah. Tuhan berikan sukacita, kesehatan, dan damai sejahtera. Berkati firman Tuhan yang boleh kami dengar Bapa. Kami percaya firman Tuhan itu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini waktunya kita mengumpulkan persembahan kita. Untuk persembahannya disiapkan sambil kita menyanyikan lagu pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Persembahan yang sudah dikumpulkan kita rapikan. Kita berdoa, lipat tangannya, tunduk kepalanya. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur ya Bapa, di hari ini kami telah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kami, yang mengajarkan kami supaya kami juga lebih bisa menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kami, terutama ayah dan ibu kami. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami menjadi anak Tuhan yang lebih baik setiap harinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan, uang yang telah kami berikan kiranya dipakai hanya dalam kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masih semangat memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita selesai kebaktian kita di hari Minggu, kita bernyanyi satu lagu. Kita mau nyatakan bahwa kita sangat bersuka cita di hari ini kita bisa melaksanakan kebaktian. Kita bernyanyi Sungai Sukacitamu.
Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi kita bernyanyi sambil bangkit berdiri. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kita mau tutup kebaktian kita. Sebelum selesai ibadah kita bersatu dalam doa. Kita minta kekuatan kepada Tuhan buat anak-anak kakak di rumah. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih Tuhan, karena kami sudah bergereja di rumah. Kami sudah bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Mari berkati persembahan kami Tuhan, supaya bisa kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memakai persembahan ini Bapa, supaya tetap nama Tuhan dimasyurkan di bumi dan di surga. Berkati juga firman Tuhan yang sudah kami dengar, supaya firman Tuhan itu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Berkati guru-guru sekolah minggu dan semua anak-anak Tuhan yang ambil bagian di hari ini di ibadah sekolah minggu. Berikan kepada kami hikmat pengetahuan Bapa, supaya kami tetap hidup takut akan Tuhan. Kami percaya setiap anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Allah akan tambahkan kepada kami sukacita dan kecukupan rezeki. Di atas segalanya Tuhan Yesus, ampuni kami akan kesalahan kami, dan ajari kami Tuhan tetap belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan di surga, kami serahkan kehidupan anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkuasa, berotoriter di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, ini ibadah kami, ini doa kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan saja.
Karena di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.